Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alena Jenislim dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai globalisasi dan dampak negatif globalisasi serta solusi untuk mengatasinya. Pertama-tama, perlu kita ketahui apa sih arti dari globalisasi? Nah, globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Atau secara sederhananya, globalisasi adalah proses menyatunya dunia, di mana kita bisa tahu kondisi atau keadaan negara lain tanpa kita sendiri yang pergi atau melihat langsung negara tersebut. Nah, tentunya globalisasi memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Apa saja dampak positifnya? Yang pertama, tentu saja kemajuan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meningkat dengan pesat, sehingga kita bisa lebih mudah melakukan komunikasi dan kita bisa lebih mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, globalisasi juga bisa memacu kita semua untuk meningkatkan kualitas diri, mengupgrade diri menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, globalisasi juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan kita semua. Dampak negatif dari globalisasi yaitu mengubah gaya hidup menjadi lebih modern dan berperilaku konsumtif. Ada juga konsep pemahaman yang lebih mementingkan dunia hingga mengabaikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuknya yaitu cyberbullying atau pembulian dunia maya. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah salah satu jenis bullying yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan internet untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, hingga mengejek orang lain. Cyberbullying sering terjadi pada berbagai media sosial, contohnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan Gmail. Apa saja penyebab dari terjadinya cyberbullying? Yang pertama adalah kurangnya empati dan rasa kemanusiaan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ingin mencari perhatian atau sekedar caper. Pelaku cyberbullying biasanya ingin mencari atensi dari lingkungan sekitar ataupun dari media sosial sehingga melakukan cyberbullying. Yang ketiga, tidak peduli akan dampaknya terhadap orang lain dan penggunaan internet yang tidak bijak. Lalu, apa saja bentuk-bentuk cyberbullying? Yang pertama, flaming. Flaming adalah tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain. Yang kedua yaitu harassment. Harassment adalah tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, Gmail, atau Instagram secara terus-menerus yang bertujuan untuk menimbulkan kegelisahan bagi korbannya. Kemudian yang ketiga, cyberstalking. Cyberstalking adalah tindakan memata-matai, mengganggu, pencemaran nama baik, bahkan pelanggaran privasi terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Selanjutnya adalah impersonation. Impersonation adalah tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk memenuhi tujuannya dengan mengirimkan pesan-pesan yang tidak baik. Impersonation kerap kali terjadi pada Instagram dengan menggunakan akun palsu yang mengatasnamakan orang lain. Selanjutnya, outing. Outing adalah tindakan menyebarkan rahasia orang lain seperti foto atau pesan yang bisa menimbulkan rasa cemas bahkan depresi. Yang terakhir adalah denigration atau pencemaran nama baik. Denigration adalah tindakan mengumbar kejelekan orang lain melalui internet, Instagram, hingga akhirnya merusak nama baik orang tersebut. Lantas, apa saja dampak dari perilaku cyberbullying? Yang pertama, korban akan mengalami gangguan kecemasan. Korban akan merasa stres dan tidak aman meskipun sedang berada di rumah. Yang kedua, menimbulkan trauma. Korban akan mengalami trauma yang sangat berat, apalagi jika ia pernah diserang atau di-stalking secara intens.
Yang ketiga, mengganggu kesehatan mental dan fisik, bahkan depresi. Sehingga korban bisa saja melakukan tindakan yang menyimpang. Dan yang paling parah adalah keinginan dan percobaan untuk bunuh diri akibat depresi dari cyberbullying. Kasus cyberbullying tentu saja di luar ekspektasi dan kontrol kita semua. Namun, kita bisa membantu mengatasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan, seperti yang pertama, mencari ekosistem media sosial yang positif. Follow akun-akun yang memberikan dampak positif dan inspirasi bagi kehidupan kita. Kita juga bisa menghargai orang lain dengan memberikan komentar dan tindakan positif. Selain itu, kita bisa membantu korban dengan melaporkan kasus cyberbullying ke pihak yang berwajib dan memberikan dukungan pada korban agar korban tidak merasa sendirian dan merasa terbantu akan kehadiran kita. Lalu, jangan pernah ikut-ikutan orang lain yang melakukan bullying, karena bullying itu tidak ada manfaatnya, baik bagi korban maupun bagi pelaku. Ingatlah untuk selalu perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, tingkatkan toleransi, junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mari kita stop cyberbullying.